Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin Bismillah. mempresentasikan statistically redundant check. Berikut nama-nama kelompok kita dari kelompok 3. Yang pertama ada Parluji Sugiharto, yang kedua ada Dimas Pratama, yang ketiga ada Evan Akbarudin, lalu yang keempat ada Yosua Sinaga. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada definisi. Definisi dari click redundance check adalah metode validasi yang menggunakan rumus matematika untuk membuat nilai yang unik untuk blok data yang sedang dikirim. Nilai ini yang disebut sebagai checksum ditambahkan ke data selama transmisi sebagai referensi untuk penerima. Oke, next slide. Yang kedua masih definisi juga. Apa itu definisinya? Penerima kemudian menghitung checksum terhadap data yang mereka terima dan mengkonfirmasi apakah kedua nilai tersebut cocok. Jika kedua nilai cocok, data dikirim dengan benar. Maka jika nilainya tidak cocok, data tidak dikirim dengan benar. Seperti tabel di atas. Berikut cara kerjanya, ada dua, pengirim dan penerima. Cara kerja pengirim itu yang pertama, ia akan melakukan data yang akan dikirim dianggap sebagai polinomial biner atau D dalam kurung X. Lalu yang kedua, tambahkan bit 0 sebanyak panjang polinomial generator atau dalam kurung G atau X. Lalu yang ketiga, lakukan pembagian polinomial dengan XOR untuk menghitung sisa atau remainder yang disebut CRC. Tambahkan CRC ke data asli, membentuk kode kata atau code word lalu dikirimkan. Nah, lalu cara kerja penerima. Penerima akan terima data dan CRC. Yang kedua, lakukan pembagian dengan polinomial generator yang sama. Lalu yang ketiga, jika hasil pembagian adalah 0, maka data diterima. Jika tidak, data dianggap rusak. Oke, selanjutnya oleh Bang Parluji dipersilakan. Pada kesempatan ini, beberapa rules perlu diperhatikan. Yang pertama, temukan panjang atau jumlah bit pada divisor dan akan disebut sebagai L. Lalu pengurangan data L dengan rumus L1 untuk menambahkan bit 0 pada bit yang dikirim. 3. Kemudian setelah menambahkan jumlah bit 0 pada bit, lakukan pembagian antara divisor dan bit yang dikirim. Dan kemudian yang keempat, hasil sisa bagi dari tersebut adalah CRC, dalam kurung reminder CRC. Ketika ingin melakukan operasi bilangan biner, kita perlu mengetahui tentang logic gate, yaitu XOR. Kita dapat melihat logic tersebut pada tabel yang di bawah ini. Next. Misal, bit yang kita kirim kita sebut sebagai pesan atau message adalah 100 100. Kemudian divisornya adalah 1101. Maka ilustrasi akan tampak seperti gambar di bawah ini. Lalu kemudian divisor memiliki 4 digit, maka kita perlu menambahkan angka 0 sebanyak 3 pada L itu ya. Dan kemudian menjadi seperti gambar di bawah. Setelah ini kita hanya perlu membagikannya saja. Jadi pesan yang ada di sini kita bagi dengan divisor, maka message-nya kita bagi misalnya 1101. Nah, kemudian kita bagi 1101 masih kurang kan, kita turunin ke bawah, ini 1, nah, sisa 100 masih kurang juga, tambahin, turun lagi ke bawah, kita tambah 0,
hasilnya ini 1, kemudian masih ada sisa, bagi lagi, turun lagi ke bawah. Nah, dari 1,1 turun 0 berikutnya. Nah, kita bagikan kembali kepada divisornya. Terus dari sini 111. Nah, message ini kita tambahin ke bawah. Lalu bagikan lagi dengan divisor, maka hasilnya masih ada 1. Lalu pada message kedua 0-nya turun lagi, tambahkan lagi 0. 0,0000, hasilnya 110. Lalu turun 0 ketiga 0010, maka pengurangannya ada 1. Nah, jadi remainder yang di sini akan terlihat jumlahnya 1. Oke, terus Jadi setelah dari hasil pembagian yang tadi, ayo lanjut. setelah pembagian data tersebut telah diketahui bahwa CRC atau reminder yang tersisa dari device dari pembagian ini adalah 001. Data yang dikirim adalah 100 100. Nah, kita hanya perlu menambahkan 001 yaitu CRC-nya sebagai data yang beneran yang terkirim yang diterima oleh sang penerima, sehingga data yang dikirim sebenarnya adalah 100 1000001. Kemudian sesuai dengan pembagian yang kita lakukan sebelumnya. Lalu bagaimana penerima mendeteksi kesalahan menggunakan teknik CRC? Nah, kita akan menggunakan contoh sebelumnya, bit yang serupa. Nah, semisal tidak ada kesalahan dalam transmisi, bagaimana sang penerima mengetahui tidak ada kesalahan dalam transmisi tersebut? Caranya serupa dengan kita mencari CRC dengan hanya membagikan saja. Namun yang kita bagikan adalah data yang telah dikirimkan bersama dengan CRC. Jadi kita memiliki divisor serupa sesuai yang sebelumnya, dan data yang kita bagi adalah data yang telah dikirimkan. Di sini kita telah mengetahui bahwa tidak ada transmisi data, tidak ada kesalahan pada transmisi data. Namun kita di sini akan mencari bukti bagaimana bisa tidak ada kesalahan pada transmisi data. Jadi kita hanya perlu membagikannya. Kita 1101 dikali 1, lalu dikurangkan dengan 1001, yaitu hasil baginya adalah 100. Lalu 100 ini menerima 0 dari atas, sehingga kita bagi lagi dengan 1101 yang memiliki hasil 101. Lalu kita bagi lagi, namun kita tambahkan dulu angka 0 di sebelahnya dari 0 yang di atasnya. Lalu kita bagi dengan 1 lagi dengan memiliki hasil 111. Lalu turunkan 0-nya lagi, kita bagi lagi dengan 1101, memiliki hasil 011. Kita turunkan 0-nya lagi karena tidak bisa dibagi dengan 1101, maka kita bagikan dengan 0000 yang memiliki hasil 110. Lalu satunya kita turunkan ke bawah, lalu kita kurangkan dengan pembagian 11101 yang memiliki hasil 000. Sesuai dengan penjelasan kita di awal pada definisi, jika hasil baginya adalah 000, berarti penerima telah mengetahui bahwa tidak ada kesalahan pada transmisi data. Nah, sekarang kita mengetahui kalau misalnya divisor itu tidak selalu dikirimkan dengan biner. Terkadang divisor selalu ditentukan oleh angka bilangan polinomial yang tersamarkan dengan X pangkat sesuai nominal yang dibikin. Misal ada polinomial X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 1. Maka kita hanya perlu melihat tabel di sebelah kiri ini untuk mengetahui
pentranslatannya sebagai angka biner. X pangkat 3 karena dia memiliki angka berarti dia 1. Ditambah X pangkat 2 berarti dia 1 juga. Lalu X pangkat 1 itu tidak terdefinisi di sini, berarti 0. Lalu 1 itu memiliki arti X pangkat 0, dan karena telah terdefinisi di sini berarti dia juga 1, sehingga polinomial yang didapatkan sebagai divisor adalah 1101. Jadi sesuai contohnya sebelumnya, bagaimana kalau kita menghitung data yang rusak? Maka dari data yang sebelumnya kita rusakkan saja pada bagian nomor 3 dari kiri, yang tadinya 1001 00001 menjadi 1011 Hal ini kita lakukan dengan cara yang serupa, hanya perlu dibagi sehingga nanti akan memiliki hasil yang hasilnya bukan 0, melainkan ada angka 1 di sana. Yap. Sesuai hasil baginya adalah 110. Ketika ada angka 11 di sini, berarti ini adalah sebuah kesalahan. Terjadi sebuah kesalahan pada transmisi data sehingga sang pengirim harus mengirim ulang data tersebut. Silakan Dimas untuk melanjutkan. Oke, kita lanjutkan di bagian keunggulan ya. Dari keunggulan ini kita dapat beberapa poin. Yang pertama, kita dapat mendeteksi kesalahan secara efektif untuk membuat perubahan data akibat gangguan. Lalu yang kedua itu mudah diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu yang terakhir itu digunakan di berbagai standar komunikasi seperti Externet, MPEG-2, dan protokol jaringan lainnya. Ya, lanjut. Lanjut. Oke. Di sini kita punya contoh implementasi ya dari data CRC23 ini. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Dilihat di sini. Oke, lanjut ke aplikasi ya. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Ada Externet untuk memvalidasikan integritas bingkai data. Lalu penyimpanan data pada perangkat keras seperti hard disk dan deteksi kesalahan pada video digital dan protokol komunikasi. Ya, lanjut. Oke. Jadi kesimpulan. Lanjut Dimas, nggak apa? Jadi kesimpulan dari Scilary Good Edu C-Checks ini adalah metode sederhana yang efektif untuk mendeteksi kesalahan dalam data digital dengan menambahkan checksum berbasis pembagian polinomial biner. CRC mendeteksi kerusakan data selama transmisi atau penyimpanan, tetapi tidak dapat memperbaiki kesalahan, sehingga koreksi biasanya dilakukan dengan pengiriman ulang data. Metode ini digunakan secara luas dalam komunikasi digital dan penyimpanan data karena keandalannya dan kemudahannya. Oke, mungkin kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditambahin? Kita aja kali ya. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.